Jam berapa ini? Oh iya, pengumuman. Apa? Mohon maaf. Apanya yang mohon maaf? Gimana nak hasilnya? Lihat, merah. Gak apa-apa nak, mungkin belum rezekinya. Nggak bisa, ini udah terakhir. Nah, kamu beberapa hari ini belum makan. Ini dimakan dulu. Nggak mau, aku nggak lapar. Aku gagal. Ini selanjutnya mau gimana? Ini udah terakhir. Aku gak dapat rezekinya. Nggak tahu mau ngapain. Aku bingung. Gagal. Warna merah. Pada kondisi ini, seseorang lebih memilih, lebih pendiam, dan lebih menyendiri. Ia cenderung menarik diri dari orang lain, berbicara sendiri sebagai pelampiasan perasaan, serta mengalami kesulitan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Stres berat dapat terjadi kepada seseorang yang mengalami kegagalan besar, misalnya tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Kejadian ini bisa membuat seseorang merasa sangat sedih, kecewa, dan kehilangan semangat. Ya Allah, aku bingung setelah anakku gak lolos PTN. Dia kelihatan sangat tertekan, sering merenung. Apa aku bawa ke rumah sakit aja ya, supaya dia bisa ditolong dengan baik. Selamat pagi Bu, apa yang bisa saya bantu? Jadi gini sus, dari kemarin setelah pengumuman PTN, anak saya itu sering menyendiri, sering sulit tidur sama bicara sendiri, juga diajak komunikasi susah sus. Baik, terima kasih informasinya. Dari cerita Ibu tadi, anak Ibu itu menunjukkan tanda stres berat. Kami akan mencoba mendampingi anak Ibu dengan perlahan ya. Terima kasih sus. Halo, saya ingin bantu kamu. Tidak apa-apa jika belum mau bicara. Nggak mau, jangan paksa aku. Kamu tidak sendirian. Kita akan lakukan perlahan sesuai kemampuanmu ya. Pagi, saya Dokter Siva. Gimana perasaanmu sekarang, Dek? Kosong. Aku merasa kosong. Nggak tahu harus ngapain. Kamu mengalami stres karena kegagalan. Kondisi itu wajar. Di sini kami akan membantumu untuk memberikan dukungan dan terapi. Berikan dukungan intensif dan juga tindakan. Karena observasi juga perilaku pasien karena pasien sulit bicara. Baik, Dok. Ibu sebagai keluarga bisa mendampingi pasien, memberikan dukungan dan sabar menunggu proses pemulihan gitu. Baik dokter, makasih masukannya ya. Iya, sama-sama Bu. Ibu bisa minta waktunya sebentar. Baik sus. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan diagnosa keperawatan anak Ibu. Yang pertama ada stres berat, dan yang kedua gangguan komunikasi verbal. Kemudian
Tindakan yang akan kami lakukan, yang pertama komunikasi secara perlahan, yang kedua mendampingi pasien tanpa memaksa, yang ketiga mengamati perilaku dan respon pasien, dan yang keempat edukasi keluarga, dan yang kelima kolaborasi dengan dokter untuk terapi lanjutan. Baik, saya sebagai orang tua akan selalu mendukung anak saya. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat tubuh kita sakit, kita butuh pertolongan. Begitu juga saat pikiran dan perasaan kita sedang tidak baik-baik saja, kita butuh pertolongan dengan orang yang tepat, seperti keluarga, teman, maupun tenaga kesehatan yang profesional. Stres berat tidak bisa diselesaikan secara sendiri maupun dipendam sendiri. Kita harus butuh pertolongan itu. Jika dibiarkan, stres berat dapat mengganggu emosi pikiran dan aktivitas sehari-hari. Jangan menyerah cuma karena satu episode buruk yang terjadi. Teruslah melangkah karena kisahmu belum berakhir. Sesekali berbanggalah pada dirimu sendiri, karena tidak semua orang mampu melewati apa yang telah kamu lalui. Jangan berhenti cuma karena satu bab terasa gelap. Bahkan, bulan pun tetap bersinar di langit yang paling hitam. Istirahatlah kalau perlu. Tapi, jangan menyerah, kisahmu masih panjang, dan kamu akan terkejut betapa indahnya halaman berikutnya. Kau sebagai tempatku